Ada kawasan yang punya potensi untuk agrikultur, untuk pertanian, komoditas perkebunan yang bukan hanya punya potensi di tingkat lokal, bahkan bisa menjadi komoditas ekspor unggulan. Contoh, besok Pak Menteri Transmigrasi akan berangkat ke Kabupaten Parigi Motong di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sekaligus mendorong ekspor durian yang dalam kurun waktu 3 bulan katanya bisa bernilai mencapai nilai 300 miliar rupiah. Saya ulangi 400 miliar rupiah dan artinya dalam 1 tahun bisa lebih dari 1 triliun. Diekspor ke Tiongkok. Ada permintaan yang besar di pasar Tiongkok untuk durian-durian dari Indonesia, termasuk dari Parigi Motong tadi. Tapi di tempat yang lain, misalnya di kawasan Barelang, Batam, Rempang, Galang, ini juga ada sebuah kawasan transmigrasi yang tengah dibenahi dan akan bertransformasi menjadi kawasan industri yang jika dikelola dengan baik bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang nyata dan membuka lapangan pekerjaan bukan hanya melibatkan masyarakat lokal, tetapi membuka lapangan pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang juga harus berstandar tinggi. Ini juga merupakan ikhtiar yang sedang dijalankan oleh Kementerian Transmigrasi. Tentu saya selaku Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan juga ingin terus membersamai ikhtiar ini dan sekaligus mendorong melalui berbagai kebijakan dan solusi yang lebih relevan untuk masyarakat di berbagai kawasan tersebut. Beberapa bulan yang lalu kami juga sempat datang misalnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di situ kita memotret sejumlah permasalahan di tingkat lokal, apakah terkait dengan sumber daya yang terbatas, fasilitas atau infrastruktur yang juga belum memadai, sampai dengan harapan dari masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Disinilah kita berusaha untuk mengawinkan potensi lokal, kawasan transmigrasi, dengan investasi atau masuknya industri yang juga sekali lagi jika bertemu di tengah, ini bisa menghadirkan peluang ekonomi yang juga sangat baik. Di Melolo misalnya, ini ada potensi gula, ada pabrik gula, kebutuhan rumah tangga dan industri yang bisa juga menggerakkan ekonomi lokal. Kemudian di tempat-tempat lain, termasuk misalnya di Pulau Rote, ini punya potensi pariwisata yang juga sangat baik, dan yang lain-lain. Jadi kami mendorong semoga ada link and match melalui program-program unggulan, termasuk diantaranya program Transpatriot yang melibatkan generasi muda, para mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus terbaik di Indonesia, termasuk dosen, para peneliti yang dikirim ke berbagai daerah untuk melakukan riset lapangan, mengidentifikasi peluang dan tantangannya, sekaligus memberikan feedback kepada pemerintah, kepada kami, baik Kementerian Transmigrasi termasuk Kemenko Infrastruktur, sehingga setelah itu bisa kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota juga tentu akan merasa terima kasih ketika mendapatkan masukan tentang apa yang bisa dikelola dan bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Dan disinilah peran transmigrasi menjadi semakin sentral.
karena transmigrasi bukan mengurusi orang demi orang, tapi juga termasuk mengintegrasikan antara potensi peluang dengan sumber daya yang juga harus terus dikembangkan. Saya rasa itu yang menjadi pembicaraan kami tadi di dalam. Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya banggakan. Siang hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara beserta Wakil Menteri Bapak Viva Yoga Muladi dan jajaran. Tadi hadir Bapak Sekjen, para dirjen, para staf ahli dan staf khusus, yang tentunya kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan secara periodik ingin mendengarkan secara langsung progres dari berbagai program juga kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Transmigrasi. Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa transmigrasi ini benar-benar bisa menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang ada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jika disederhanakan, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah menjalankan dua program. Yang pertama, revitalisasi, yang kedua, transformasi. Bisa dijelaskan bahwa program revitalisasi itu sifatnya lebih jangka pendek, lebih fokus pada memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama melalui pembangunan dan atau perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas yang menunjang kehidupan yang lebih baik tersebut. Misalnya ada kawasan yang kondisi perumahan masyarakatnya tidak layak. Kemudian jalan-jalan pendekat yang menghubungkan antar sentra di kawasan tersebut juga belum memadai. Listriknya, air bersih, dan lain-lain. Jadi kita fokus sekali lagi pada merevitalisasi, memperbaharui dan memperbaiki kondisi yang ada. Sedangkan program yang lebih punya dampak luas, tapi juga membutuhkan waktu termasuk anggaran yang lebih besar, atau program transformasi, ini diharapkan benar-benar bisa menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tertentu. Artinya tematik.